Hosea pasal 8, hari Jumat tanggal 28 November 2025. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala. Serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru, "Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau." Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan orang-orang Israel itu? Itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh aku menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Nah, ini di Hosea pasal 8, firman Tuhan dimulai dengan tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Jadi ini firman Tuhan yang mengatakan ada serangan atas rumah Tuhan. Serangannya laksana Raja Wali. Kenapa? Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjian Tuhan. Melangkahi perjanjian Tuhan, ya tidak taat atas apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Mereka nangis-nangis kalau berdoa, "Tuhan, kami mau ikut Engkau, kami percaya Engkau," tetapi dilangkahi lagi saat terjadi di dalam kehidupan mereka kembali melangkahi perjanjian-perjanjian dengan Tuhan dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Yang mendurhaka ini melawan apa yang diajarkan Tuhan. Tuhan mengajarkan A, mereka malah bikin B. Ini ya, Tuhan lanjutkan di ayat 2 bahwa kepadaku mereka berseru-seru, "Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau." Tetapi di sini mereka malah menolak yang baik. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Jadi ini maksudnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, "Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau," tetapi pada kenyataannya itu hanya di mulut. Mereka tidak memperlihatkan kelakuan-kelakuan mereka sebagai orang yang mengenal Tuhan. Malah mereka menolak yang baik. Setiap pengajaran Tuhan mereka bikin yang lain. Mereka kata mendurhaka di sini. Makanya judul perikop ini adalah keruntuhan Israel akibat kedurhakaannya. Jadi Israel runtuh karena durhaka, tidak taat kepada apa yang Tuhan ajarkan. Mereka melangkahi ajaran-ajaran Tuhan dan perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Sekalipun mereka masih berseru-seru, "Ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau," tetapi fakta yang ada mereka tidak menghidupi pengajaran Tuhan, mereka melangkahi perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Jadi untuk kita, mungkin kita bisa bilang, "Saya orang Kristen, saya orang percaya," tetapi perlu dilihat dari apa yang kita hidupi, apa yang menjadi buah yang keluar dari hidup kita. Kita bisa berteriak-teriak terus pakai kalung salib besar-besar, tetapi itu hanya gambaran di luar. Yang kelihatan buah yang keluar malah mulut yang mencerca orang lain, malah mulut yang menggosipkan orang lain, malah hati yang terus membara-bara, menyala-nyala seperti api perapian yang kita sudah baca Tuhan sampaikan di Hosea pasal 6 pasal 7 ya sebelumnya. Nah, bagaimana kita mau untuk berseru-seru, "Ya Allahku, Tuhanku," dan kita juga menjadi pelakunya. Pelaku apa yang Tuhan ajarkan. Dan itu Yesus pun mengulang-ulang mengatakan, "Barang siapa yang datang kepadaku, mendengar firman-Ku dan melakukannya."
Kemarin pun di Lukas kita baca bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus menekankan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kemarin kita baca di Lukas 11 ayat 28. Jadi mendengar pengajaran Tuhan, mendengar perjanjian-perjanjian Tuhan dan dipelihara, dalam arti yang ada di terjemahan lain, memelihara itu menaati, melakukan. Nah, kalau mendurhaka itu sangat kebalikan daripada yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajar untuk tidak mengutuk sesama, malah saling mengutuk, saling membohongi, ada yang mencuri, saling membunuh. Mereka lakukan yang berkebalikan dengan ajaran Tuhan. Nah, seperti itulah yang dikatakan mendurhaka. Dan di sini ada perkataan di ayat 3, biarlah musuh mengejar dia. Nah, kalau Tuhan sudah bilang biarlah musuh mengejar dia, perlindungan Tuhan tidak ada. Perlindungan yang kita mengharapkan Tuhan melindungi kita di dalam setiap jalan-jalan kita. Tetapi ternyata saat mendurhaka terhadap pengajarannya dan tidak setia kepada perjanjiannya, itu namanya melangkahi. Sudah ada perjanjian ya, misalnya dua teman udah berjanji, iya ini kita akan terus sayang sampai kita tua. Ternyata di dalam perjalanan hidup dua orang bersahabat bisa sekali ada hal-hal yang membuat malah perjanjian itu dilangkahi. Padahal waktu muda sama-sama saling berjanji untuk saling sayang, saling ingat sampai tua. Nah, karena perjalanan hidup bisa mengubah perjanjian orang-orang yang ada dan dilangkahi. Nah, demikian juga di dalam pernikahan bisa saja itu melangkahi perjanjian yang ada. Dan ini Tuhan mengajar untuk setia, tidak melangkahi perjanjian, tidak mendurhaka kepada pengajaran-pengajaran yang ada. Karena ternyata saat menolak yang baik, ini ayat 3, Israel telah menolak yang baik, menolak pengajaran Tuhan, menolak apa yang Tuhan ajar untuk setia, kasih setia yang Tuhan utamakan, tetap berlaku setia, dan mereka sudah menolak itu. Dikatakan biarlah musuh mengejar mereka. Tuhan tidak menurunkan lagi perlindungan saat mendurhaka terhadap pengajarannya. Tetapi saat kita terus setia mengikuti apa yang diajarkan, rendah hati, sabar, murah hati, pengendalian diri, semua itu yang buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, di situ Tuhan akan menjagai, menolong saat ada musuh yang mengejar. Tetapi sebaliknya kalau menolak yang baik itu, diizinkanlah ini musuh mengejar. Ayat 4, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Jadi ada masa bangsa Israel mengangkat raja sesuai dengan mau-maunya mereka. Bukan, tidak ada persetujuan Tuhan. Kadang melakukan hal-hal sesuai dengan kemauan sendiri. Padahal perlu untuk minta dulu, tanya Tuhan dulu. Mereka mengangkat pemuka tetapi tidak setahuku, dengan tidak setahuku. Mereka bikin semau-maunya saja. Tidak menghargai lagi kehadiran Tuhan, tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Mereka bahkan buat dari emas dan perak berhala bagi diri sendiri. Mereka tidak lagi hanya Tuhan satu-satunya yang mereka sembah, yang mereka utamakan. Mereka membuat berhala-berhala sendiri untuk mereka sembah, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Ini angin yang ditabur. Angin kan sepoi-sepoi, enggak terlalu keras, tapi ternyata yang dituai bisa menjadi puting beliung, yang angin kencang, angin yang berputar-putar itu ya, yang merusakkan semua apa yang dilewati. Jadi apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ini alkitabiah sekali. Firman Tuhan menulis di perjanjian baru pun dikatakan apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Nah, ini di perjanjian lama Tuhan sudah tuliskan sebelumnya.
Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Sebaliknya kalau menabur yang baik, pasti akan menuai lebih banyak juga. Kita bisa lihat di sini bahwa angin yang saya bilang tadi ya sepoi-sepoi saja, ditabur sedikit tetapi ternyata yang dituai lebih banyak. Saat kita nabur satu tomat ya, satu biji tomat aja bisa nantinya menghasilkan banyak sekali tomat. Jadi satu taburan ternyata kita bisa menuai banyak hal. Jadi pilihan ada pada kita mau menabur yang baik supaya kita menuai yang baik, atau menabur yang tidak baik, hasilnya akan banyak ketidakbaikan. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Jadi menanam gandum tapi belum kuning, sudah rusak. Ini gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Kan gandum saat ditanam itu nantinya bisa hancurkan dan menjadi tepung, tetapi dikatakan tidak menghasilkan tepung. Usaha mereka tidak ada hasil, dan kalau ada hasil, orang lain yang menelannya, orang lain yang menikmati. Tidak ada berkat menikmati untuk orang-orang ini. Mereka punya tetapi tidak bisa menikmati. Mereka tidak bisa makan karena mungkin juga seperti orang-orang di masa kini ya, ada uang tetapi darah tinggi atau kolesterol atau apa, jadi dia tidak makan yang enak-enak, malah orang lain yang menikmati hasil mereka. Ayat 8, Israel sudah ditelan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi ke Asyur, bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka, dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja dan para pemuka. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Mezbah Tuhan yang tentukan ada tempat-tempat tertentu, tetapi mereka membangun mezbah-mezbah sendiri. Membangun mezbah dan bukan untuk Tuhan. Mereka membangun mezbah untuk menyembah berhala-berhala yang mereka buat, dan ini dikatakan mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Tuhan tidak mengutamakan mezbah-mezbah sendiri yang dibangun, tetapi di tempat-tempat kudus yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah tentukan dulu, itu tempat untuk menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, hari ini hidup kita adalah mezbah Tuhan. Hati kita, bagaimana kita menjadikan di hati kita ini adalah mezbah untuk menyembah Tuhan melalui apa yang kita pikirkan, supaya nantinya akan keluar melalui kata-kata kita dan perbuatan kita, dimulai di dalam hati kita yang diisi terus dengan kebenaran, dengan kemurnian, supaya nantinya kebenaran itu yang akan keluar melalui cara berkata-kata kita, melalui cara kita bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 12, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Banyak pengajaran Tuhan dituliskan, dibagikannya dari Musa sudah menuliskan 5 kitab. Banyak pengajaran yang sebelum-sebelumnya sudah dituliskan, tetapi mereka anggap itu sebagai sesuatu yang asing karena mereka tidak mencoba membaca. Mereka tidak mencoba untuk merenungkan dan mengerti apa yang dituliskan, dan mereka lebih mengikuti apa kehendak hati mereka sendiri. Pengajaran-pengajaran Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang asing. Yang kembali asing kalau kita tidak kenal, kita tidak coba tahu. Nah, seperti ini kita sudah banyak sekali pengajaran yang Tuhan tuliskan lengkap di dalam isi Alkitab kita, tetapi akan menjadi sesuatu yang asing. Kita tidak tahu kalau kita tidak coba mencari, kita tidak coba minta pertolongan Roh Kudus untuk memberi pengertian. Nah, bagaimana Roh Kudus mau memberi pengertian kalau kita sendiri tidak mau baca apa yang dituliskan itu? Kita perlu memberikan hati untuk mau membaca dan minta pertolongan Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada kita supaya pengajarannya kita mengerti.
Karena bisa ada pengajaran yang sudah dituliskan, tapi tanpa pembukaan oleh Roh Kudus, kita tidak mengerti dan kita tidak akan bisa menghidupinya. Jadi kita perlu untuk terus memacu diri kita untuk mau mendekat dan mengerti apa pengajaran-pengajaran daripada Tuhan, supaya tidak menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Supaya itu sesuatu yang saya sudah ngerti, saya sudah pernah dengar dulu, sudah dikatakan dulu, oh iya kalau saya menabur angin akan menuai puting beliung. Kalau nggak pernah baca, bagaimana kita tahu ini ya? Kalau kita dengar kata-kata itu di masyarakat, ya kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Tetapi kita sudah baca dan Roh Kudus sudah beri pengertian, dan itu akan diingatkan saat kita dengar lagi kata-kata seperti itu. Jadi terus menerus kita mencari kesempatan merindukan untuk mencari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Di Perjanjian Baru Galatia 5 ayat 7, di situ dituliskan 7 bagian B, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi di Perjanjian Lama ada di Hosea 8 ayat yang ke-7, di Perjanjian Baru Galatia 6 ayat yang ke-7b. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita tidak pernah membaca dan mengusahakan diri kita untuk mau memohon Roh Kudus untuk menolong membukakan pengertiannya, akan asing ini kata-kata, apa yang ditabur akan dituai. Tetapi kita baca, kita diingatkan, oh iya saya baca dulu ada di Hosea, saya baca ada di Galatia. Roh Kudus memberi hikmat supaya saya tabur yang baik, apa yang saya mau untuk saya tuai itu yang saya tabur. Jangan kita durhaka terhadap pengajarannya. Maksudnya ya sudah tahu kalau menabur angin puting beliung yang dituai, masih lanjut saja, masih lanjut tabur ke iri hatian, masih lanjut tabur ke dengkian, kemarahan. Nah yang kita akan tuai juga ya lebih banyak dari kemarahan itu saat itu yang kita tabur. Jadi supaya tidak menjadi asing, dekatkanlah diri, teruslah mencari dan mengusahakan diri kita untuk membaca yang sudah dituliskan. Pengajaran-pengajaran Tuhan akan dibukakan kepada kita supaya semakin dekat dengan kita, semakin akrab dengan kita, tidak lagi sesuatu yang asing. Ayat 13, mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ya, ini kembali ya, mereka pikir dengan korban-korban sembelihan, daging-daging yang dipersembahkan, Tuhan akan berkenan lagi kepada mereka. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah peringatkan di Hosea 6 ayat yang ke-6. Kita udah baca juga ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sudah diberitahu sebelumnya, tapi mereka lanjut ya. Tuhan kasih tahu di sini bahwa mereka mencintai korban sembelihan, mencintai apa yang tidak Tuhan cintai. Tuhan lebih menyukai kasih setia dan pengenalan akan Dia, tetapi bangsa Israel masih terus mencintai korban sembelihan, memberikan banyak sekali korban-korban, tapi Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan lebih mencintai orang mengenal Dia, tidak asing dengan Dia, akrab dengan Dia, daripada semua persembahan-persembahan daging dan korban sembelihan. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kubu-kubu, yang kota-kota yang berkubu, tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka sehingga puri mereka dimakan habis. Yang melupakan pembuatnya, Israel dikatakan melupakan pembuatnya. Bagaimana itu bisa orang yang membuatnya sendiri dilupakan dan lebih pergi kepada orang lain?
Tuhan bilang mereka mendirikan istana, memperbanyak kota-kota dengan kubu, tetapi hasilnya tidak ada perlindungan dari Tuhan. Malah dikatakan, aku akan melepas api ke dalam kota-kota itu. Api dilepas, ada kebakaran, hancur semua. Jadi yang Tuhan mau, kita terus berusaha dan mengusahakan mengenal Dia dengan sungguh, supaya kita tahu apa yang Tuhan senangi dan apa yang Tuhan tidak senang, supaya kita tabur terus. Kita tabur semua kehendak Tuhan, kita lakukan yang mendekatkan kita, semakin dekatkan kita dengan Tuhan, bukan yang semakin menjauhkan kita dan Tuhan menjadi asing bagi kita. Sekalipun masih teriak berseru, ya Allahku, ya Tuhanku, tetapi yang kita lakukan jauh berbeda. Biar kita berseru, ya Tuhanku, ya Allahku, hanya Engkau satu-satunya yang aku mau taati pengajaran-Mu, pengajaran yang dari Engkau, bukan dari pengajaran-pengajaran lain atau ilah-ilah lain, apa yang kita dengar yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena banyak sekali di zaman sekarang ini pengajaran-pengajaran yang bisa mengajari kita, atau pengajaran-pengajaran lama yang sudah dari turunan nenek moyang kita mengajarkan. Kalau kita sekarang baca kebenaran pengajaran Tuhan yang dituliskan dan diilhamkan oleh Tuhan, mari kita rendah hati untuk mengubah pengertian lama kita, rela untuk diubahkan, karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajari kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Pilihan ada pada kita, mau taat kepada pengajarannya supaya kita semakin dekat dengan Dia, atau mau mengikuti terus pengajaran lama yang kita sudah pegang puluhan tahun, tetapi kalau Roh Kudus bukakan ternyata itu tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan. Pilihan pada kita, maukah kita terus memegang erat-erat pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita rela tinggalkan dan berkata, Tuhan, aku mau taat kepada pengajaran-Mu, aku tidak mau mendurhaka terhadap pengajaran-Mu, dan aku mau tetap pegang perjanjian-perjanjian yang Engkau sudah ajarkan kepadaku. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.